Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arsal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume yang telah saya buat, yang dimulai dari bab 5 sampai bab 8. Untuk bab 5 dimulai dari pengertian value creation. Value creation adalah aktivitas yang kita lakukan untuk meningkatkan nilai dari produk jasa yang kita miliki. Jadi, customer akan lebih tertarik melakukan pembelian produk atau jasa kita, yang dimana kita perlu melakukan adanya perubahan dan modifikasi agar produk kita lebih tertarik ketika setelah melakukan adanya perubahan modifikasi. Lalu pengertian customer value di sini adalah selisih dari manfaat yang mereka dapatkan ketika mereka memilih suatu barang atau jasa dengan biaya yang mereka keluarkan. Semakin sedikit biaya yang dikeluarkan, sedangkan kualitas yang semakin bagus, maka customer value akan semakin tinggi. Macam-macam value ada 7. Yang pertama, economic value. Yang kedua adalah psychical value. Yang ketiga, emotional value. Yang keempat adalah social value. Yang kelima, political value. Yang keenam, technology value. Dan yang ketujuh adalah service. Dan bab yang keenam adalah customer analysis in distribution era. Apa itu customer analysis in distribution era? Yaitu adalah perilaku pemilihan konsumen, pembelian sebuah barang dan jasa untuk konsumsi pribadi, yang dimana kita mempunyai karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini ada 5 karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah culture, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah personal, yang keempat adalah psychological, yang kelima adalah bayar. Hal-hal yang perlu diketahui tentang pelanggan potensial. Yang pertama adalah siapa yang membeli dan menggunakan produk tersebut. Yang kedua adalah apa yang dibeli oleh customer dan bagaimana mereka menggunakannya. Dan yang ketiga adalah kapan dan di mana customer membeli. Yang keempat adalah bagaimana cara customer dalam memilih produk. Dan yang kelima adalah bagaimana respon mereka terhadap program marketing. Seperti penilaian kah? Atau bagaimanakah caranya? Dan yang terakhir adalah apakah mereka akan membeli lagi? Itu sesuai dengan tergantung kepuasan, minat atau perilaku dari yaitu tadi. Dan bab 7 adalah market potential dan sales forecasting di era disruption technology. Apa itu forecasting? Forecasting adalah jumlah total penjualan yang diharapkan dapat dicapai dalam berbagai kondisi pada waktu atau periode yang telah ditentukan. Sementara potential adalah jumlah maksimum penjualan yang layak untuk didapatkan dan dicapai dalam berbagai kondisi pada waktu atau periode yang telah ditetapkan. Di sini ada beberapa poin information source, sumber-sumber informasi. Yang pertama adalah informasi dari pemerintah, yang kedua dari trade association atau asosiasi perdagangan, yang ketiga adalah private company data atau company yang sangat khusus ya yang punya data. Yang keempat adalah financial dan industri analisis, yang kelima adalah popular, yang keenam adalah the internet. Masing-masing sumber informasi tersebut memiliki sumber informasi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah metode dalam menilai pasar potensial. Ada 3 metode dalam menilai pasar potensial. Yang pertama adalah menentukan calon pembeli atau penggunanya. Yang kedua adalah menentukan berapa banyak dalam setiap kelompok pembeli potensial, yang dimana
kita menentukan berapa banyak setiap kelompok pembeli potensial tersebut. Dan yang terakhir adalah memperkirakan tingkat pembelian atau penggunaan. Dan untuk bab terakhir, materi Developing Match Product Strategy Face Disruption Technology. Poin pertama adalah apa yang sedang kita hadapi di era teknologi saat ini, ataupun apa yang kita hadapkan dalam pengembangan produk tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita akan mendapatkan atau bagaimana kita akan meraih kesuksesan dari pengembangan produk tersebut. Lalu apa yang kita harus lakukan? The reason why we should develop the product is, yang pertama adalah menjamin kelangsungan usaha perusahaan. Yang kedua adalah product life cycle yang semakin pendek. Yang ketiga adalah kondisi pasar yang berubah. Yang keempat adalah sasaran keuangan. Yang kelima adalah diversifikasi usaha regulasi. Fungsi-fungsi yang mendukung pengembangan strategi produk adalah research and development atau R&D. Bidang ini sejujurnya sangat berguna sekali karena apa yang kita tidak ketahui dengan adanya R&D, maka sesuatu informasi maupun dari riset maupun dari informasi hal apapun kita dapat mengetahui dengan adanya ini. Yang kedua adalah production, yang ketiga finance, yang keempat adalah marketing, yang keempat adalah manfaat dari strategi adalah yang pertama, meningkatkan koordinasi antara internal maupun eksternal. Yang kedua adalah strategi untuk menentukan alokasi sumber daya. Yang ketiga, mengarahkan ke pasar yang seperti menseleksi target customer. Untuk memilih target market, target customer, yaitu yang pertama adalah ukuran dan pengembangan target. Jadi kita harus mengukur yang namanya pengembangan target dan ukuran dari customer target tersebut. Yang kedua adalah peluang mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang terakhir adalah positioning atau core strategy. Yang harus diperhatikan adalah harga biaya, itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah diferensi berdasarkan produk. Mungkin sekian saja yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.